Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk menuntut ilmu ya. Baik anak-anak ibu kelas 10 SMA Islam Negeri SMA Islam An-Nizam ya. Kita lanjut untuk pelajaran ekonominya. Jika kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar ekonomi yang bagian pertama, tentang itu masalahnya apa, kelangkaan apa, masih dasar-dasarnya, ya. Hari ini saya akan memperdalam materi tentang konsep dasar ekonomi. Adapun sub materi nanti yang akan kita bahas, yang pertama ada masalah ekonomi, yang kedua pembagian ilmu ekonomi, yang ketiga, biaya peluang. Keempat, alat pemuas kebutuhan. Kelima, prinsip ekonomi. Dan keenam, sistem ekonomi. Wow, cukup banyak ya. Jadi kalau kemarin sudah Ibu kasih longgar karena baru pertemuan pertama tentang ekonomi. Untuk pertemuan kedua saya agak press sedikit. Ya, tapi sekali lagi kita mindsetkan sama-sama bahwa ekonomi adalah pelajaran yang mudah. Baik. Bersama saya kembali Siti Ramsyah Aini Ritonga SPD, ya, guru ekonomi SMA Islam An-Nizam. Kita lanjut. Nah, masalah dan pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama, masalah ekonomi klasik. Berarti kalau klasik itu yang lama ya. Jadi kalau dulu-dulu ini pencetusnya adalah Adam Smith ya. Dia merincikan dan mengemukakan bahwa ada 3 masalah ekonomi klasik. Yang pertama adalah produksi ya. Bagaimana manusia membuat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Ya. Menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, distribusi. Barang yang sudah dibuat, bagaimana sistem pendistribusiannya, sistem penyebarannya, sehingga sampai kepada tangan konsumen, seperti itu. Itu masalah. Ya, kalau pertama tadi masalah produksi, bagaimana cara memproduksinya, distribusi, bagaimana sistem penyebarannya, penyebar luasan barang yang diproduksi. Yang ketiga, konsumsi. Ya, untuk siapa dikonsumsi, siapa yang mengkonsumsi, gitu. Itu kalau yang klasik. Yang kedua, modern. Ini tokohnya adalah Karl Marx, ya. Kalau tadi klasik itu Adam Smith, kalau yang modern adalah Karl Marx. Dia menyatakan juga ada 3 permasalahan ekonomi modern. Ya. Yang pertama, what. What itu adalah barang apa yang diproduksi. Lebih spesifik lagi, ketika kita ingin terjun di dunia ekonomi, ya, memproduksi, kita harus tahu dulu apa yang diproduksi. Jenis yang seperti apa yang diproduksi. Gitu. Itu kalau apa yang diproduksi. Apa yang dibutuhkan masyarakat. Dilihat dari kebutuhan masyarakat sekarang. Misalnya kayak kemarin, butuh masker, semua memproduksi masker. Sekarang bermacam lagi. Ya, di banyak lagi variasinya masker. Ada masker untuk masyarakat biasa, ada yang untuk dinas untuk bagian kedokteran. Nah, jadi apa yang diproduksi itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Lanjut. Yang kedua apa? How? Udah tahu nih mau memproduksi masker. Masalah yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang itu? Gitu ya. Bagaimana cara memproduksinya? Di bagaimana cara memproduksinya ini termaksudlah dia alatnya apa, siapa yang ngerjain, bahannya apa-apa saja. Itu di konsep bagaimana. Ini sering nih masuk soal-soal nih. Ya, jadi kalau bagian bagaimana cara memproduksinya dimasukkan, sering tuh pertanyaannya gini.
Pak Andi bingung ini, pakai alat apa yang digunakan? Maka masalahnya apa? How, gitu ya. Alat apa yang digunakan, siapa yang ngebuat, bagaimana caranya, step by stepnya, itu how. Yang ketiga, udah tahu nih caranya gimana. Kita harus tahu lagi whom, barang yang mau diproduksi itu untuk siapa. Siapa yang mengkonsumsinya. Nah, pasti manusia, Bu. Oke, manusia, lebih spesifik lagi. Misalnya pun saya memproduksi tas. Pertanyaannya selanjutnya apa? Kan untuk siapa? Berarti saya memproduksi tas untuk perempuan. Terjawab untuk siapa? Lebih spesifik lagi. Perempuan yang dewasa, remaja, atau anak-anak tasnya. Nah, jadi dia harus spesifik lagi siapanya itu. Oke, untuk remaja. Remaja usia rentang berapa? Misalnya 12 sampai 17 tahun. Nah, lebih spesifik lagi. Remaja yang rentang usia segitu yang dari kalangan orang apa gitu. Jadi misalnya kelas menengah atas kah, kelas menengah ke bawah kah gitu. Jadi kita pun bisa menentukan kualitas barang kita. Oh, ini barang yang untuk dibeli oleh masyarakat remaja kelas menengah atas. Jadi spesifik dia. Bukan hanya ini dibuat untuk manusia, bukan hanya seperti itu. Bukan hanya sekedar seperti itu. Paham ya? Nah, ini dia masalah ekonomi. Selanjutnya pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama ada ekonomi mikro. Mikro apa artinya? Kecil ya. Jadi kalau ekonomi mikro, ekonomi yang membahas ruang lingkupnya itu lebih kecil. Dia hanya seputar membahas tentang produksi, konsumsi, nanti ada permintaan, penawaran, harga, mekanisme pasar. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas ruang lingkupnya produksi, membuat, menghabiskan, menentukan harga, gitu, keseimbangan pasar. Yang kedua, kebalikannya. Ada teori ekonomi makro. Mikro tadi kecil, kalau makro besar. Ruang lingkupnya lebih luas lagi. Sudah ngebahas tentang pengangguran, inflasi, moneter, fiskal, dan lain sebagainya. Nanti nih istilah-istilahnya akan kita bahas di bab selanjutnya ya. Jadi cukup bisa dibedakan kalau mikro kecil, kalau ekonomi makro besar. Baik, paham ya? Selanjutnya. Nah, di sini kita ngebahas tentang biaya peluang atau opportunity cost. Oke. Di pertemuan pertama, saya sudah katakan bahwa inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Ya, kelangkaan itu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas. Maka manusia disuruh untuk memilih. Seperti yang saya katakan kemarin, bila kita memilih A dan B, maka kita milih A, ada yang tidak kita pilih, yaitu B. B inilah yang disebut dengan biaya peluang atau kesempatan terbaik yang hilang atas memilih yang lain. B ini kan kesempatan yang hilang karena kita memilih yang A. Itu disebut dengan opportunity cost. Paham ya? Biaya peluang. Saya kasih ilustrasinya. Ada Dina, dia cuma punya uang 5.000. Ketika dia ke kantin, istirahat ke kantin, dia selera atas 3 jenis makanan. Yang pertama roti, harganya 5.000 juga. Yang kedua, dia mie goreng, harganya 5.000 juga. Dan yang ketiga, nasi goreng. Harganya 5.000 juga. Ya, dengan pertimbangan, ya, di sini kan nampak nih. Alat pemuas kebutuhannya yang terbatas apa? Uangnya yang cuma 5.000. Tapi kita butuh ada roti, mie goreng, nasi goreng. Paham ya? Itu kelangkaan. Uangnya langka. Maka si Dina harus memilih mana yang prioritas. Ternyata si Dina milih nasi goreng karena dia belum sarapan pagi misalnya.
Nah, tadi kan pilihan kemarin saya katakan mana yang prioritas. Penting, kurang penting, tidak penting. Nah, maka bila Dina memilih nasi goreng dibelinya dengan uang 5.000, ya, maka opportunity cost-nya mana? Opportunity cost-nya, biaya peluang. Si Dina memutuskan bahwa opportunity cost-nya itu adalah mie goreng. Ya, antara roti dengan mie goreng. Karena apa? Dia melihat manfaat yang paling besar, yang lebih besar antara roti dengan mie goreng itu mie goreng. Maka opportunity cost-nya adalah mie goreng. Paham ya? Jadi konsep biaya peluang itu gini, adalah yang tidak kita pilih. Misalnya ada 3 pilihan, A, B, C. Kita pilih A. Ya, berarti kan yang kita tidak pilih adalah B sama C yang kita tidak pilih. Dari B sama C ini, kita tentukan lagi mana yang paling besar manfaatnya, mana yang paling besar nilainya. Yang paling besar manfaatnya dan nilainya itu yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Paham ya? Lanjut. Nah, kemarin kita sudah membahas macam-macam kebutuhan. Sekarang, apa saja alat pemuas kebutuhannya? Yang jelas barang dan jasa. Nah, barang itu sendiri berdasarkan cara memperolehnya terbagi atas 2, barang ekonomi. Kalau barang ekonomi, kita butuh pengorbanan untuk mendapatkannya. Butuh uang, butuh membeli, ya. Handphone, makanan, pokoknya yang membutuhkan pengorbanan, yang membutuhkan pembelian, itu disebut barang ekonomi. Yang kedua, barang bebas. Barang bebas ini tanpa pengorbanan pun bisa kita dapatkan, bisa kita konsumsi. Contohnya apa? Oksigen, kalau kita nggak sakit. Udara, angin, air, kalau di sungai tanpa pengorbanan, ya kan? Nah, paham ya? Kalau barang ekonomi butuh pengorbanan untuk memperolehnya. Kalau barang bebas tanpa pengorbanan, tanpa membeli, tanpa ada yang dikeluarkan, itu maksudnya. Yang kedua, berdasarkan kegunaannya. Ada barang produksi, ya. Barang produksi ini adalah barang-barang yang digunakan untuk memproduksi, untuk melakukan kegiatan produksi, untuk melakukan kegiatan menciptakan barang dan jasa. Nah, apa saja itu, Bu? Barang-barang mentah. Contohnya, karet, itu barang produksi. Karena untuk memproduksi apa? Misalnya ban. Terus mesin-mesin alat-alat termasuk barang produksi. Karena digunakan untuk kegiatan produksi. Paham ya? Atau dalam kata lain, barangnya itu belum bisa dikonsumsi lah, barang produksi, barang mentah. Kebalikannya ada barang konsumsi. Ya, memang barang yang sudah jadi siap untuk dikonsumsi. Nah, contohnya ban, tadi karet itu barang produksi. Barang konsumsinya apa? Jadi ban. Kapas, barang produksi. Ya kan? Barang konsumsinya apa? Bisa jadi kain atau benang. Kain lah, udah siap untuk dikonsumsi. Bahkan baju lagi. Nah, paham ya? Yang ketiga, hubungan dengan barang lain. Yang pertama ada barang substitusi. Apa itu substitusi? Pengganti. Contohnya apa? Saya kasih contoh teh dan gula. Bila teh nggak ada, bisa diganti bila teh dan gula. Teh dan kopi, teh dan kopi. Bila teh tidak ada, maka bisa diganti dengan kopi. Itu substitusi pengganti. Yang kedua, barang komplementer. Ya, hubungannya saling melengkapi. Kalau tak ada barang A, barang B nggak bisa digunakan. Seperti itu. Contohnya apa? Bensin dengan kendaraan. Bensin nggak ada gunanya kalau tak ada kendaraan. Bisa mobil, kereta, beca, segala macam. Maka antara bensin dan kendaraan adalah barang komplementer, pelengkap.
saling melengkapi. Kendaraan tanpa bensin juga nggak bisa jalan, nggak bisa digunain. Paham ya maksud saya ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, proses pembuatan. Ada barang yang mentah, barang mentah, contohnya kalau kapas mentah itu belum bisa kita gunakan. Ada barang setengah jadi dari kapas bisa jadi benang. Ya. Barang jadinya apa dari kapas, dari benang? Kain, baju. Nah, oke ya, paham ya? Baik. Selanjutnya jasa. Jasa ada apa saja? Jasa pendidikan. Ya. Contohnya, sekolah-sekolah swasta itu yang dijualnya adalah jasa pendidikan. Ngajar, bimbingan belajar. Oke. Yang kedua, ada jasa kesehatan, puskesmas. Kan kita bayar itu kan. Nah, tapi memang mereka jasa. Klinik, dokter gigi, dokter mata, segala macam. Yang pertama jasa transportasi. Transportasi online, bus, bahkan angkasa pura, ya. Itu merupakan jasa transportasi. Oke. Yang ketiga adalah jasa perbankan, ya, banyak bank, Bank Sumut, BRI, Mandiri, yaitu jasa untuk menyimpan dan menyalurkan uang masyarakat. Nah, prinsip dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, ini penting. Ya, prinsip ekonomi itu bukan dengan biaya sekecil-kecilnya dapat keuntungan sebesar-besarnya. Salah besar. Salah. Ya, tapi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Makna tertentu ini adalah linear atau sejalan. Bila modalnya kecil, ya nggak mungkin hasilnya itu bakal besar. Pasti disesuaikan dengan pengorbanannya. Itu dia. Paham ya? Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu sesuai dengan berapa banyak pengorbanannya. Atau pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Berapa pengorbanannya? Berarti kalau pengorbanannya besar, ya kan akan memperoleh hasil yang besar. Kalau pengorbanan kecil akan memperoleh hasil yang tertentu kecil juga. Paham ya? Ini prinsipnya. Bukan berarti biaya sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya salah. Karena kalau itu prinsip ekonomi kita akan melakukan misalnya kalau memproduksi bakso menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak sehat supaya biayanya kecil, untungnya besar, salah besar gitu ya. Jadi dia harus seimbang. Nah, motif ekonomi. Ini ada 6. Kita perhatikan dari bawah sampai ke atas. Motif itu adalah alasan tujuan orang melakukan kegiatan ekonomi. Itu motif. Ya. Yang pertama, orang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Itu kan kegiatan ekonomi ya. Motivasinya itu pertama hanya untuk memenuhi kebutuhan. Hanya untuk agar bisa melangsungkan kehidupan. Hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Apa aja situ? Sandang, pangan, papan. Namun naik lagi. Kebutuhannya semua sudah terpenuhi. Motif ekonominya lagi naik lagi untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran ini bisa dari keuntungan. Jadi kalau yang pertama dia untuk makan, ya, yang mencapai kemakmuran dia sudah memikirkan untuk memperoleh keuntungan. Jadi misalnya yang akan ketika motivasi ekonominya untuk mencapai keuntungan, kemakmuran, maka kalau dia seorang produsen, dia akan memikirkan bagaimana caranya biayanya kecil supaya keuntungannya besar.
Itu. Paham ya? Yang ketiga, mengumpulkan kekayaan. Punya keuntungan, mengumpulkan kekayaan. Contohnya dengan cara apa kegiatannya? Dia akan ke bank, simpan uang hasil keuntungannya ke bank, atau dia investasi. Itu untuk mengumpulkan kekayaan. Udah kaya nih, maka motivasi di ekonomi yang keempat adalah memperoleh kekuasaan. Gak habis-habis ya motivasinya. Memperoleh kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Dia bisa menguasai orang. Dia bisa menentukan kebijakan. Dia bisa mengarahkan orang. Dia bisa membuat orang lain mendengarkan apa yang dia katakan. Itu menguasai. Contohnya kegiatan ekonominya adalah melakukan pembagian sembako gratis. Itu kegiatan ekonomi. Motivasinya apa? Supaya dia dapat berkuasa ketika nanti pilkada dia dipilih masyarakat. Nah, itu dia. Yang keempat adalah mendapatkan penghargaan. Ya, udah berkuasa, penghargaan. Penghargaan ini adalah kebutuhan ketika dia disanjung, butuh disanjung, ya, butuh diumbang-umbang, dihormati orang lain, gitu. Jadi banyak motivasi manusia melakukan kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah untuk kepentingan sosial. Sosial itu dia dihargai di masyarakat, diperhitungkan, dan politik. Politik itu adalah kepentingan, strategi, menduduki sebuah jabatan. Nah, jadi motivasi ekonomi seseorang itu bertingkat dari paling dasar motivasinya hingga paling tertinggi. Paham ya? Terakhir, sistem ekonomi. Ada tradisional, komando, kapitalis, campuran syariah. Sederhananya, kalau tradisional ya, dia masih menggunakan alat-alat yang sederhana, sistemnya sistem kekeluargaan, pertukaran barang dan jasa masih barter ya. Semua alat dan sumbernya itu tanah ada sumber kemakmuran ya, masih tradisional lah. Kalau komando, sederhananya semua sistem perekonomian ya, harta kekayaan negaranya itu dikuasai dan diatur oleh pemerintahnya. Maka masyarakat tidak punya harta pada sistem komando. Dampak positifnya apa, Bu, dengan sistem komando ini? Ya, tidak ada terjadinya kesenjangan sosial, tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya. Pekerjaan semua difasilitasi, diberikan oleh pemerintah. Enaknya di komando, semua diatur oleh pemerintah. Tapi negatifnya, apa sisi negatifnya dari komando? Masyarakat tidak bisa mengkritisi kebijakan dari pemerintah. Nurut aja. Itu komando. Satu komando, paham ya? Satu komando. Berarti semua ikut. Oke. Kebalikannya kapitalis, kapital. Semua sistem kekayaan negaranya itu dibebaskan. Pasar, mekanisme pasar dibebaskan kepada pihak swasta. Maka pada sistem ini ya, campur tangan pemerintah tidak ada. Semua bebas, swasta, masyarakat yang ngatur, masyarakat yang memiliki. Dampak positifnya apa? Ya, pengangguran bisa jadi banyak. Tapi kualitas barang yang diproduksi lebih bagus daripada yang komando. Orang komando masyarakatnya nggak bisa mengeksplorasi, menginovasi. Tapi kalau di kapitalis, kena sistem persaingan bebas, maka akan berlomba-lomba untuk memproduksi barang yang paling bagus. Paham ya? Di sini peran campur tangan pemerintah tidak ada.
Campuran adalah gabungan dari sistem komando dan kapitalis. Bagaimana campuran gabungannya? Contohnya ini yang mengalir ini Indonesia. Ada beberapa alat barang harta kekayaan Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah, yaitu jenis barang yang apa namanya ya? Yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya apa? Air, tanah, dan sumber daya alam. Nah, itu kan yang diatur, dikuasai, diolah oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pertamina, kan tuh batu bara nih. Pertamina, minyak bumi, semuanya ada yang diatur negara, namun swasta diberikan juga. Silahkan, kalian juga boleh memiliki harta, kalian juga boleh punya swasta, punya perusahaan. Nah, itu campurannya. Ada yang pemerintah ikut campur atas sistem perekonomian, yang pemerintah membuat peraturan, masyarakat juga boleh melakukan kegiatan ekonomi, boleh memiliki harta, boleh memproduksi. Paham ya? Itu campuran. Yang kelima, syariah. Maka kalau syariah berarti sistem ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak dibenarkan riba. Riba itu adalah membungakan uang, melipat gandakan uang. Jadi misalnya minjam 5.000 ya harus dibalikkan 5.000, nggak boleh 5.500. Kalau sudah 5.500 yang dibalikkan maka terjadi riba, tidak boleh di syariah. Dan yang ketiga, sistem bagi hasil. Ya. Jadi kalau dia minjam uang untuk usaha, hasil usahanya dibagi hasilnya itu kepada orang yang meminjamkan uang. Itu dia kalau syariah. Baik, saya pikir ini ya untuk materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Saya beri kesempatan 10 menit untuk kita diskusi di dalam grup WhatsApp bila ada anak-anak ibu yang belum paham dan kurang mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.